Shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, ibadahnya akan ditemani oleh yang pertama ada Bang Kevin Siagian dan ada Kak Asima Sitanggang, ada Viola Sinurat, dan dengan kakak sendiri Kak Tari Panjaitan. Ya, kita mulai aja ibadah kita langsung. Kita bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Semua bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan bernyanyi Happy Happy Sunday School. Kita mau masuk ibadah kita. Sebelum kita masuk ibadah, kita mau berdoa. Semuanya persiapkan hatinya, persiapkan dirinya. Kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Di dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama di rumah kami Tuhan, masing-masing melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan, yaitu ibadah sekolah minggu streaming. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu Tuhan, biarlah Tuhan mereka saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam melakukan ibadah sekolah minggu streaming. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami ini. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita
persiapkan hatinya, mari kita bernyanyi hari ini ku rasa bahagia. Semuanya bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman yang ada di sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, kau puaskan Tuhan kehausan jiwaku demi firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan hukum Taurat yang ke-10. Sebelum itu, kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Semuanya bernyanyi bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakui iman kita. Kita bernyanyi hidupku bukannya aku lagi. Semua bangkit berdiri.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti baik ya? Iya, Abang akan membacakan warta sekolah minggu kita pada Minggu 26 Juli 2020. Warta pertama adalah nama minggu. Nama minggu kita pada pagi hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan tema Kasih sebagai Perintah. Warta kedua adalah persembahan. Ya, persembahan adik-adik dapat dikasih kepada Sintua DP masing-masing ya. Demikian warta sekolah minggu kita. Shalom. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, dan persiapkan Alkitabnya. Kita bernyanyi lagu Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Selamat pagi anak-anakku, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Dan sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, di hari Minggu ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Dan itu tidak membatasi kami untuk bersama-sama beribadah, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita baca firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 13-17. Demikian anak-anak boleh ngambil Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Oh, sudah sedia? Oke. Kita boleh buka Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14 sampai 17.
Demikian yang tertulis. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih-lebih anak-anakku, semua orang kadang-kadang bercita-cita kalau ditanya, anak-anak ditanya cita-citanya apa? Aku mau jadi orang kaya. Yang lain bilang mau jadi pilot. Yang lain bilang aku mau jadi dokter. Aku mau jadi tentara. Ya kan? Aku mau jadi polisi. Aku mau jadi guru. Ya, ada yang mau jadi pendeta kayak ibu? Enggak ada ya? Ya, enggak apa-apa lah. Nah, ditanya lagi, ada yang mau jadi orang kaya? Iya, saya mau jadi orang kaya. Anak-anakku, menjadi orang kaya itu tidak salah. Semua orang ingin hidup cukup. Tetapi yang kaya di hadapan Tuhan, itu yang lebih penting. Kalau kita hanya sekedar kaya untuk diri kita, seperti orang-orang yang dikirim surat oleh Yakobus pada nats kita ini, adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Yakobus ini tinggal di Yerusalem. Gereja Yerusalem itu gereja yang miskin. Dan mereka butuh banyak bantuan. Tapi bukan berarti jemaatnya itu miskin. Enggak, jemaatnya kaya-kaya. Tapi jemaatnya itu sombong. Mereka tidak begitu suka memberi kepada gereja. Mereka juga tidak begitu suka membantu orang miskin. Mereka itu tidak begitu suka membantu anak yatim piatu dan janda-janda miskin. Nah, ini jemaat yang ada di Yerusalem ini, kalau punya uang, mereka banyak pedagang per tiga-tiga. Makanya dikatakan kalau kami pergi ke sana ke sini untuk berjualan. Mereka ini selalu berpikir memakai hartanya karena uangnya banyak. Oh ya, aku besok jalan-jalan ke sini, aku besok jalan-jalan ke sana. Seperti banyak belakangan ini, ya kan, di awal-awal tahun kemarin rata-rata yang meninggal karena korban COVID adalah yang pergi ke luar negeri. Karena memang sebenarnya virus COVID ini berasal dari luar negeri, bukan berasal dari Indonesia. Jadi makanya pembatalan perjalanan ke luar negeri banyak sekali terjadi. Misalnya siapa yang mau ke Yerusalem di cancel. Bahkan pemerintah mengumumkan tidak boleh orang naik haji, ya kan? Kemarin itu. Karena di sana juga di Arab juga sama dengan di Indonesia, sama dengan lintasan perjalanan Taiwan dan Hong Kong dan Singapura juga terserang oleh virus ini. Sehingga pemerintah kita mengeluarkan peraturan ya bahwa untuk tahun ini 2020 adalah tahun pandemi COVID-19 sehingga orang dilarang untuk pergi jalan-jalan. Karena itu penerbangan banyak sepi belakangan ini, apalagi ketika pemerintah katakan kita harus jaga jarak, kita harus lebih banyak di rumah, bahkan anak-anak orang tua banyak mengeluh karena
harus beli daring ya, pakai belajar dari jaringan ya. Harus beli pulsa lagi, uang sekolah, apalagi yang di swasta tidak ada kurang, tapi pengeluaran bertambah banyak. Banyak orang yang mengeluh seperti itu. Tapi di satu sisi anak-anakku, ya, apa yang terjadi sekarang ini mengingatkan beberapa orang yang diizinkan Tuhan mempunyai harta yang banyak, mempunyai harta yang lebih banyak daripada orang-orang lain, untuk belajar memakai semua hartanya itu sebagai berkat untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Karena itulah itu yang mau dikritik oleh Yakobus, karena beberapa orang-orang kaya jemaat yang ada di Yerusalem ini tidak ada mementingkan tentang pekabaran Injil, tidak ada mementingkan tentang diakoni sosial. Mereka hanya berpikir kalau aku punya uang, nanti kalau aku akan berdagang ke sana, aku akan berdagang ke sini. Itu yang dikatakan oleh nats firman Tuhan di sini, ya. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota ini. Kemudian kami besok akan tinggal setahun di sana. Kami akan berdagang terus mendapat untung, ya kan? Seolah-olah mereka ini berpikir mereka bisa mengatasi kehidupan mereka. Seolah-olah mereka berpikir bahwa besok mereka bisa hidup gitu loh. Seperti ada satu kejadian di Italia, seorang bankir kaya, kan di Italia beribu-ribu mati. Pernah satu hari waktu baru-baru COVID ini terjadi, 700 orang dikubur dalam waktu satu hari. Karena penularannya begitu luar biasa. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ada seorang kaya bankir yang terkena COVID-19 ini, dan tidak ada upacara protokol, tidak ada seremoni ibadah yang agung karena dia pemilik saham terbesar di Italia. Dia dikubur, digulung di plastik kayak lapet, kayak lemper, biar tahu kalian anak-anakku, kalau udah kena COVID kita mati karena COVID, kita digulung kayak plastik ya, kayak mana, apa, lontong yang dibungkus pakai apa, plastik, kemudian dimasukkan di peti, kita dikubur. Yang mengubur harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, harus tutup kepala, harus pakai kacamata, kayak menghadapi monster yang paling mengerikan. Karena yang penyakit ini jenis yang mematikan bagi mereka yang penyakitan, bagi mereka yang tidak punya imun yang baik. Karena itu anak-anakku banyak kalian makan, minum susu, banyak olahraga, banyak belajar, banyak bergerak, ya kan? Makan yang teratur, minum air hangat. Jangan terus makan es, ya kan? Jangan tiru Inang ya, minum es krim. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Jadi mereka ini kan anak-anakku berpikir, banyak uangku. Aku besok mau bangun rumah di sana. Aku besok mau beli mobil di sana. Aku besok mau jalan-jalan ke Thailand. Aku mau ke Pattaya. Besok aku mau ke Rome. Aku mau ke Yerusalem. Aku mau ke Tel Aviv. Aku mau jalan-jalan ke Norwegia. Atau aku mau ke Jerman. Aku mau melihat patung Liberty. Aku mau ke New York. Aku mau ke Malaysia. Kalau kita, aku mau ke Bali, aku mau pergi melihat Danau Toba. Pokoknya kaki ini panjang, maunya jalan terus, dan lupa mereka yang punya banyak uang ini untuk berbagi kepada sesama. Karena itulah anak-anakku, Rasul Yakobus mengingatkan mereka bahwa hidup kita ini seperti uap. Contohnya seperti orang Italia yang di Italia yang meninggal itu, bankir itu. Sampai kemudian borunya yang tinggal di Amerika menulis di YouTube, dia mengungkapkan bagaimana kesedihannya, menggambarkan ngerinya pandemi COVID-19 ini.
Bapakku seorang bankir di Italia, bapakku yang punya uang, bapakku bisa pergi ke sana ke sini. Tapi bapakku yang begitu mempunyai banyak harta mati tanpa ada seremoni penghormatan yang agung. Dia dikuburkan sedemikian rupa tanpa menunggu kehadiranku, borunya yang sangat mengasihi dia. Bayangkan, keluarga pun tidak ditunggu ketika menguburkan. Itulah ngerinya sebenarnya hidup ini, anak-anakku. Sampai dia mengatakan hidup ini seperti uap. Dan itu yang mau dikatakan oleh Yakobus. Dikatakan oleh Yakobus di sini, di Yakobus 4 tadi, di ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pergi melihat embun di pagi hari di dedaunan, bangunlah jam 5 pagi ya nak. Kalau kau bangun jam 5 pagi, kau bawa pinjam kamera mama atau bapak, terus kau lihat ada embun, ada air di apa? Di daun. Itu embun namanya. Air di daun pagi-pagi. Kau fotolah. Tunggulah matahari terbit. Begitu 2 jam matahari terbit, jam 6 atau jam 7 misalnya, tunggulah 3 jam. Kau foto lagi daun itu. Airnya tidak ada lagi. Itulah mau digambarkan tentang hidup manusia. Kita ada sebentar di sini, besok kita tidak ada di tempat yang sama. Sama dengan seperti Inang pendeta gitu kan. Dulu Inang ada di apa? Di Pangaribuan, praktek selama 3 bulan. Kemudian Inang ada di Simpang Penara selama satu tahun 8 bulan. Kemudian Inang pendeta ada di Pekanbaru dari tahun 1998 sampai 2012 ya. Dan sekarang 14 tahun Inang di sana. Dan kemarin Inang di Padang Mulai, sekarang Inang berdiri di hadapan kalian melalui YouTube kita ini, Facebook kita ini. Dan tidak selamanya pendeta ada di satu tempat. Sama dengan mama, dengan bapak kita. Mama dan bapak kita tidak selama-lamanya ada bersama kita. Sama dengan kalian, tidak selamanya kalian kecil. Kalian akan bertumbuh semakin besar dan semakin dewasa. Waktu akan terus berjalan anak-anakku. Ketika terus waktu berjalan, disitulah kita disuruh dan diingatkan. Jika kita diberkati menjadi orang yang pandai, jangan menjadi sombong. Ketika kita diberkati mempunyai banyak talenta, jangan menjadi tinggi hati. Dan ketika engkau diberkati besok kerja, banyak uangmu, jadi pegawai negeri, jadi kepala kantor, kepala ini, jangan pernah jadi kepala batu. Tapi tetaplah engkau menjadi orang yang baik dan berbuat baik. Karena kenapa anak-anakku? Karena kalaupun kekayaan itu tidak salah, kepintaran itu tidak salah, jabatan tidak salah, yang salah itu orang yang mempergunakannya. Karena kenapa di ayat 17 dikatakan jangan pernah berhenti kita berbuat baik. Kalau orang sudah tahu dia harus berbuat baik, tidak dilakukannya, dia berdosa. Kalau sudah tahu kau di rumah harus membantu mama karena cuma kau anaknya, kau tidak melakukan, kau anak durhaka. Kau anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kalau udah tahu kita mama kita setengah mati, bapak kita setengah mati bekerja, tapi kau masih bodoh juga, tidak mau belajar, betul-betul lah memang kita ini tidak tahu berterima kasih dengan jerih payah orang tua. Kalau di rumah kerjamu hanya berantam berkelahi saja, padahal bapak dan mama udah setengah mati bekerja. Anak berbaktikah kalian anak-anakku dalam hal ini? Karena tidak selamanya anak-anakku kalian di hadapan orang tua kalian. Suatu ketika kalian harus kuliah keluar kota meninggalkan mama dan bapak. Satu ketika kalian akan bertemu yang
cowok-cowok ganteng anak-anakku sekolah minggu akan ketemu cewek-cewek yang cantik dan manis dan cute. Kalian akan begini-begini, sarakaseo. Kalian akan lope-lope, kemudian kalian akan menikah dan kalian akan meninggalkan orang tua kalian. Waktu akan berlalu. Karena itu, karena waktu akan terus berjalan, hidup kita ini seperti asap. Kau harus memakai setiap waktu kesempatan itu untuk berbuat baik. Seperti firman Tuhan katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Gimana yang pendeta kami mau melayani Tuhan? Kami masih kecil. Kami masih orang 1, orang 2, orang 3. Iya. Melayani Tuhan itu anak-anakku tidak harus bermain organ seperti Kevin atau seperti Gilbert. Di sekolah minggu saja. Ya. Melayani Tuhan itu ketika kau mempunyai nilai yang baik. Ketika bekas makananmu tidak harus nunggu mama yang cuci piring. Melayani Tuhan itu ketika kau mendapatkan nilai yang baik di sekolahmu, itu juga adalah suatu pelayanan. Ya, ketika kau membantu mama, ketika kau berbakti membantu bapak, mencuci kereta bapak, mencuci mobil bapak, itu juga adalah pelayanan berbuat baik. Karena itu anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Penekanan dari nats firman Tuhan hari ini adalah ketika engkau diberkati dengan segala kekayaan, kau harus membantu orang lain yang membutuhkan pertolonganmu. Kalau ada orang miskin, kau kasih makan. Kalau ada orang yang butuh peminta-minta, kau kasih, kau bungkus makanan di rumah kalau ada. Kalau ada tukang sayur lewat, sebenarnya kita tidak perlu makan sayur, sayur sudah makan mungkin, ya kita beli 1 kilo 2 kilo dan tidak usah menawar. Banyak kadang-kadang mama-mama ini ya ditawar-tawar, apalah 1000 pun ditawar-tawar. Padahal mungkin itulah keuntungan mereka yang bertiga-tiga ini. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita tentang seorang pelayan. Apa kalau di hotel itu namanya office boy ya, bagian servis itu. Kalau di hotel service room ya, service room seperti itu. Waktu itu ada satu losmen kecil di pinggir kota, ada sepasang suami istri. Karena badai terjadi dan menurut radio di televisi juga diberitakan akan ada tornado. Tornado itu angin yang bergulung-gulung yang bisa membawa orang ke atas kemudian dijatuhkan dan mati tentunya. Jadi kemudian mereka sudah tua, umur sekitar 60-an seperti itu. Jadi datanglah service room. Dia bilang, maaf Pak, maaf Tuan, maaf Nyonya, kamar sudah penuh karena memang ada berita akan terjadi badai, makanya orang yang traveling yang lagi jalan-jalan melihat daerah sekitar sini segera mencari penginapan. Jadi kayak mana lah kami katanya. Terus berpikirlah service room ini, tapi gini aja lah Pak, tidak mungkin saya suruh Bapak kembali ke mobil Bapak, badai begitu kuat. Hujan bercampur dengan es. Gini aja lah, Bapak tidur di kamar saya. Ada kamar pegawai di situ. Bapak tidur di kamar saya, terus ditengoknya. Jangan takut Pak, jangan takut. Saya bukan orang jahat. Saya tidak tega kalau ibu dan bapak kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan di malam gelap gulita dengan badai hujan es. Terus bapak ini bilang, oke lah. Katanya. Kemudian tidurlah dia di kamar Sibil dan Sibil pun tidur di di kursi bagian ruang menunggu di hotel kecil mereka. Pagi-paginya ketika Bill bangun, suami istri ini sudah siap dan rapi. Dia bilang,
siapa namamu? Nama saya Bill katanya. Terus bapak tua bilang itu Walter katanya. Terus mereka bilang, lihatlah langit sudah cerah, kami sudah bisa melanjutkan perjalanan kami. Es yang menutup di kap mobil saya dan di atap serta kaca mobil saja sudah kamu bereskan. Siapa namamu nak? Bill. Bill, satu ketika apa yang kau lakukan untuk saya akan saya balas. Satu ketika saya akan mengundang kamu dan akan memberikan sesuatu kepadamu katanya. Oh iya pak, terima kasih. Saya melakukan itu karena saya mengasihi bapak, bukan karena apa-apa pak. Karena memang situasi mengerikan di luar. Singkat cerita, si Bill tetap menjadi service room di hotel kecil itu, di pinggir kota itu. Satu ketika dia dapat surat panggilan dari perusahaan besar di kota di provinsi lain dari provinsi mereka, mengatakan bahwa dipanggil dan diundang di mana pesawatnya diberikan kepada dia. Si Bill sangat terkejut, tapi si Bill akhirnya pergi juga ke kota tersebut. Kemudian dia disambut sama sopir di airport, dibawa ke satu hotel yang besar di New York di persimpangan Jalan Avenue. Jadi kemudian dia dibawa ke lantai 80 dan masuk satu ruangan, berjumpa dan salaman dengan Pak Walter. Pak Walter itu bilang, kamu masih ingat saya Bill? Katanya. Ya, bapak yang menginap di hotel kecil tempat saya bekerja ketika ada badai 2 tahun yang lalu. Iya, itulah saya. Dan kau ingat Bill, saya menjanjikan kamu, saya akan membalas semua kebaikanmu. Terus Bill bilang, bapak tidak perlu membalas itu. Saya ikhlas karena situasi kondisi tidak mungkin bapak apa. Menempuh badai dengan cuaca yang begitu buruknya. Sudahlah Bill, ayolah kita keluar. Kemudian dia bawa si Bill keliling lantai 80. Kemudian dia dibawa di pinggir di pinggir kaca itu, kacanya besar. Dia bilang, ini dari lantai 1 sampai lantai 120, ini hotel milik saya Bill. Dan hotel ini saya serahkan kepadamu untuk kamu kelola. Karena ketika aku dan istriku terancam mara bahaya, engkau ada untuk kami memberikan kamarmu bagi tempat kami beristirahat, dijauhkan dari mara bahaya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pesan yang mau dikatakan, ketika kita diberkati satu, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita diberkati bukan berarti harta kita itu habis untuk kita jalan-jalan ke sana ke sini, makan ini makan itu. Tapi kita diingatkan ketika kau diberkati, kau harus menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, hukum tabur tuai. Ketika yang baik kau lakukan kepada seseorang, misalnya Inang membantu Pak Jasnik, tidak harus dari Pak Jasnik yang membantu, atau dari Ibu Viola, misalnya Inang bantu Ibu Viola, tidak selalu harus dari Ibu Viola Inang menerima, tapi Tuhan sanggup mengirimkan orang lain untuk membantu kita. Yang penting kau ikhlas, kau tulus memang mau membantu. Seperti itu juga yang terjadi di Bill. Dia hanya seorang service room. Tapi walaupun dia hanya seorang service room, dia punya hati mulia, hati anak raja. Sehingga ketika dia menolong Bapak Walter, dia tidak tahu dan dia tidak punya motivasi apapun. Dia tidak kenal kalau Bapak Walter adalah pemegang saham terbesar di New York. Dan apa yang terjadi? Ketulusan hatinya itu membuat dia menjadi manajer Hotel Aston pertama terbesar di New York. Oleh karena itu anak-anakku, jadi seandainya kita berbuat baik, Inang Pendeta, orang yang kita bantu itu memanfaatkan kita. Seandainya kita jujur, terbuka dan ramah, tapi ternyata orang menipu kita.
tetaplah berbuat baik. Karena ketika kau tahu untuk berbuat baik, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kau tahu berbuat baik, kau tidak melakukannya, maka kau berdosa. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang mendapat belas kasihan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Dipermuliakanlah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Benar Bapa, firman-Mu mengingatkan kami betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia berdosa. Kami adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan anak-Mu satu-satunya kepada kami menjadi tebusan bagi kami. Sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu dan menjadi anak Allah. Bahkan Engkau memberkati kami, memenuhi apa yang kami cukupkan, bahkan melakukan yang tidak bisa kami lakukan. Mari Bapa, ajari kami menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Ketika kami begitu terbuka, ramah, baik kepada semua orang, orang lain memanfaatkan, menipu kami. Kami diingatkan, jangan berhenti berbuat baik. Karena apa yang baik yang kami taburkan, maka kami juga akan memanen kebaikan. Tidak harus saat itu, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Ingatkan kami Bapa, ketika kami sungguh-sungguh diberkati menjadi anak yang pintar, itu tidak ada artinya. Ketika kami tidak memakai waktu kami untuk membantu orang tua kami, memberikan yang terbaik dari hasil sekolah kami, dan bertingkah laku yang baik. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang baik diberikan oleh tangan kanan. Kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Berkati.